Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Taka Rabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-18 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivone Rose sebagai Sri, Po Hindun sebagai ibu mertua, Lukman Tambose sebagai Pak RT, Bambang Jeger sebagai Bram, Endang Ayu sebagai Mbak Ning, Insan sebagai Awai, Hari Akik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Hatimu, hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Para pendengar budiman, Lah. Kok yang disapa cuma si Budiman, saya kagak, Bang. Ya. Para pendengar budiman dan yang nggak budiman, cerita Udin Bui akan segera kita lanjutkan. Sampai di mana ceritanya? Udin mau dikeroyok ame warga, Bang. 1 lawan 15, Bang. Nah, di saat yang kritis itu, Pak RT datang sama Sri. Keributan itu kemudian dilerai oleh Pak RT. Kok bisa? Pak RT berdiri di samping Udin. Weh. Kalau kalian masih juga mengeroyok Udin, biar keroyok juga aku. Aku juga siap mati sama kalian. Kan begitulah. Dengar. Keren juga tuh RT ya. Jarang tuh ada pemimpin yang siap mati buat keadilan, ya nggak? Iya, yang banyak siap untung selagi pegang jabatan. Hus, jangan nyindir banyak orang. Nah, setelah Udin nggak nyaman tinggal di tempatnya, Udin berusaha cari kontrakan. Bang, bukannya Udin emang udah ngontrak, Bang? Iya ngontrak. Kok nyari kontrakan lagi, Bang? Kan udah dibilang nggak nyaman. Sri, kita harus pindah rumah. Memangnya kenapa, Bang? Saya nggak nyaman tinggal di sini. Tapi kita mau pindah kemana? Ya, nanti aku cari dulu pindah kemana. Uangnya? Udin bingung. Cuma diam sambil seolah berpikir hendak kemana cari duit. Aku bingung. Harus cari uang kemana? Coba cari pinjaman. Aku kan udah nggak dipercaya sama orang, Sri. Udin tambah bingung. Sri tampak sedih. Udin juga ikut sedih. Udin tambah bingung. Duit belum dapat dan warga sudah sangat benci padanya. Ia kembali berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cepat. Ya, si Udin kebanyakan mikir. Ya iya dong, kan emang harus mikir dulu. Langsung gerak cepat dong, Bang. Geraknya kemana kalau nggak pakai mikir? Iya juga ya. Aku coba cari pinjaman dulu. Minjem kemana? Ya kemana lah. Yang penting dapat uang. Iya. Aku percaya sama Abang. Maksudnya, Abang gak bakal macem-macem lagi. kamu percaya kan sama aku? Percaya. Kalau percaya kenapa ngomong gitu? Cuma ngingetin aja. Suara apaan tuh? Udin keluar dari rumahnya. Nggak ngomong-ngomong. Ya dia kesel. Oh. Lah, suara apa lagi tuh? Pintu rumahnya kebuka. Udin balik lagi. Bukan.
Sri melongok melihat ke arah Udin pergi. Pasti mau teriak, bilang hati-hati gitu. Udinnya aja nggak kelihatan lagi kok. Ya, pasti Udin udah jauh tuh. Nggak jauh sih. Udin kemana, Bang? Udin berdiri di balik pintu bersandar di dinding. Ya elah, kayak film India. Maafin aku ya, Bang. Nggak apa-apa. Ini salahku. Sekarang kita pinjam kemana? Aku cari. Kamu juga nyari. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Udin dan Sri bagi tugas. Udin berusaha mencari teman-temannya yang masih peduli sama dia. Sri datang ke rumah Mbak Ning sambil menjenguk ibunya. Ya, itu sih pasti nggak ada yang peduli sama Udin. Ada. Pasti orangnya baik tuh, Bang. Ya namanya Samsul, orang Jawa yang lama tinggal di Ambon. Ya Allah, semoga aja Samsul banyak rezekinya. Amin. Tapi tahu nggak, Samsul ini siapa? Samsul ini rentenir. Nggak jadi amin deh. Doa kok ditarik lagi sih? Iya, Bang, bintitan tahu rasa loh. Biarin. Saya bisa kasih pinjam kamu, Makasih, Sul. tapi saya punya syarat kasih kamu. Syaratnya apa? Bunganya 20%. Wah, nggak jadilah. Turunlah, 19%. Sama aja. 15%? Enggak. 10%? Enggak. 5%. Jadi. Besok balikin duitnya. Itu sih kan minjem tuh, rampok tuh. Wih, dasar rentenir Samsul. Ya, namanya juga usaha, Mas. Situ mau hari ini dipinjemin, besok bayar. Ya kalau besok punya duit ya bayar aja, beres kan? Ya kalau bakal punya duit, ngapain pinjem? Ya kalau bisa bayar kenapa nggak minjem? Ya, dia minjem kan karena susah bayar. Ya juga ya. Ya ampun. Ya, akhirnya Udin gak jadi minjem. Sekarang Udin jadi semakin bingung. Dia lalu menyusuri jalanan. Di perjalanan, ia bertemu dengan teman SMA-nya dulu. Teman Udin ini gak tahu apa yang terjadi dengan Udin selama ini. Pakaiannya perlente, keren, dan membawa koper seperti seorang direktur. Kamu Inong kan? Bukan, saya Imron. Sama-sama Udin nih. tetap ngotot kalau Imron itu adalah Inong. Kalau bukan dia gimana dong, Bang? Dengerin dulu ceritanya, main potong aja kamu, Mas. Nama kamu pasti Imron. Berarti salah orang. Bener, Inong. Inong, saya ingat hidung kamu. Tahu. Tuh, hidung kamu nongkrong. Nah, tahu kan kenapa Udin manggil temannya Inong? Hidung nongkrong itu gimana ya, Bang? Imron itu hidungnya gede lobangnya. Oh gitu. Nah, akhirnya Imron mengakui kalau dia itu adalah Inong. Tapi Inong sendiri belum tahu dengan orang yang sok kenal itu. Sebenarnya kamu itu siapa sih? Saya Udin. Udin. Pacarnya Sulis, mantan kamu dulu. Wah, keduanya pun saling cerita deh tuh ceritanya ya. Setelah beberapa lama, Udin pun mengatakan keinginannya untuk meminta bantuan. Karena Udin melihat Inong sudah menjadi orang yang cukup berhasil. Kelihatan dari pakaian dan gayanya yang keren gitu loh. Wah, saya mohon maaf nih, nggak bisa bantu. Dagangan parfum saya aja belum laku. Kecuali kalau situ mau beli. Jadi setelah tidak mendapatkan pinjaman dari Inong, Udin bertanya kepada Inong sebaiknya kemana dia harus pinjam duit. Ke bank aja, Bang. Lanjutan ceritanya memang disuruh pinjam ke bank. Kenapa nggak dilanjutin aja? Ya situ motong duluan sih cerita saya gimana sih? Tapi kalau ke bank harus ada jaminan. Jaminannya apa ya? Situ punya rumah, Ngontrak. kendaraan, Boro-boro. tanah deh, tanah.
Ya ilah, mana punya. Ya terus ngapain situ ke bank? Lah, yang nyuruh ke bank kan situ. Ya, akhirnya Udin gak dapat duit sepeser pun. Sri sih masih berusaha minjem ke Mbak Ning. Dapat, Bang. Belum. Kok belum? Ya belum ngomong. Mbak, aku mau pinjam uang buat pindah kontrakan. Nah, itu lagi minjem. Kan baru minjem, belum dijawab. Kok nggak dijawab? Situ dari tadi nyelak mulu sih cerita saya sih. Marah nih, marah. Resek bener dah. Mbak Ning berusaha nenangin Sri agar bisa sabar. Duduk dulu, Sri. Bantu aku, Mbak. Iya, tenang. Minum dulu ya. Pinjemin aku 200 aja, Mbak. Buat apa lagi toh, Sri? Tadi kan udah bilang buat pindah kontrakan. Kenapa pakai pindah kontrakan? Kita udah nggak nyaman di kontrakan lama, Mbak. Ya dibikin nyaman aja toh. Nggak bisa, Mbak. Sabar. Kudu sabar. Ada nggak sih duitnya, Mbak? Nggak ada. Sabar tapi ada. Sri jadi kesal karena Mbak Ning bertele-tele. Dia lalu beranjak dari tempat duduknya dan hendak pergi. Pada saat itu ibu mereka muncul sambil berjalan tertatih-tatih. Dan kemudian terjatuh di lantai. Untung Sri dan Mbak Ning buru-buru memegangnya. Ibu tidur di dalam aja. Ibu nggak bisa tidur. Ibu sakit? Ibu sakit gara-gara mikirin kamu, Sri. Ibu jangan banyak pikiran. Ibu nggak banyak pikiran kalau kamu cerai. Sri langsung diam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa tunduk di hadapan ibunya sambil menangis. Aku nggak bisa, Bu. Harus bisa. Nggak bisa, Bu. Aku sayang sama Bang Udin. Jadi kamu nggak sayang sama ibu? Tapi nggak boleh Suasana sedih di hati Sri gak dapat lagi dibendung. Dia pun menangis sesenggukan di pangkuan ibunya yang sedang sakit. Sedangkan Udin sekarang duduk di warung kopi tempat dia biasa nongkrong. Pasti Udin mau minum kopi kan, Bang? Ya memang, Udin minum kopi di warung tersebut. Pasti ngutang. Enggak, dia nggak ngutang. Dia bawa duit, Bang? Enggak juga. Lah, bayar kopi pakai apaan dong, Bang? Dikasih gratisan sama tukang kopinya. Pusing amat sih. Bingung, Kang. Bingung kenapa? Bingung cari pinjaman uang. Emang mau pinjam berapa? Cuma 200 atau 300 ribu. Tukang kopi tiba-tiba pergi ke dalam dan meninggalkan Udin sendirian. Gak lama kemudian dia muncul dan ngasih uang 300 ribu ke Udin. Ini pakai. Aduh. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama lah. Siapa tahu bisa ngeringanin beban. Terima kasih banyak, Kang. Terima kasih. Udin mendapat uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Setelah Udin dapat duit, dia jalan lewat pasar dan keramaian. Ternyata di sana Udin kehilangan uang. Pasti kecopetan dah. Masa bekas maling kena copet? Emang copet tahu kalau Udin bekas maling? Ya nggak tahu. Makanya jangan sok tahu lo. Udah. Sok tahu semuanya kalian tuh, Mas, Bang. Udin tuh kehilangan uangnya karena kantong celananya bolong, bukan kecopetan. Udin panik. Dia berusaha cari uangnya. Bolak-balik dengan menyusuri jalan yang telah dia lewatin. Namun sayangnya uangnya udah gak ketemu lagi. Nah, pada saat Udin lagi kebingungan, Bram muncul. Dan kebetulan ngelihat Udin sedang kebingungan.
Udin, Bang. Duit gua hilang. Hah? Hilang? Di mana, Bang? Di jalan. Nggak kerasa lagi di mana. Berapa? 300.000. Ya, jangankan 300.000. 1.000 aja kalau hilang di pasar. Mana mungkin ketemu, Bang? Bram justru malah ngeledek. Soalnya nyari duit hilang di jalan pasar sama aja negakin benang kusut. Susah. Kenapa bawa-bawa benang kusut sih? Itu namanya ibarat. Nggak ngerti lah. Abang butuh duit? Butuh banget. Berapa? 300.000. Mau? Ya, maulah. Kerja dulu. Kerja apaan? Ikut gua kerja. Maling? Ya apalagi. Makasih, Bram. Gua nggak mau lagi. Bram jadi kesel sama Udin yang udah nggak mau lagi bekerja sama dengannya. Namun di saat bersamaan Awai muncul menghampiri keduanya. Saya ingetin Bang Udin, di Jakarta nggak bakal bisa makan kalau nggak kerja. Bram pergi meninggalkan Udin dan Awai. Awai yang ngelihat Udin kebingungan mengajaknya ke tempat tongkrongan Awai. Lo mau kerja, ya? Gua lagi butuh duit. Gampang. Lo lihat orang yang duduk di ujung pasar deket tukang minyak itu? Lihat. Nah, itu anak buah gua lagi kerja. Mana yang kerja? Itu. Orang lagi duduk aja. Aduh, ya itu lagi kerja. Lihat aja dulu. Orang yang duduk gak ngapa-ngapain itu bikin Udin gak percaya kalau dia lagi kerja. Ngitung orang, Bang? Bukan. Nungguin tukang pos? Bukan juga. Oh, saya tahu nih. Pasti minta sumbangan kan? Salah. Aduh, Bang. Terus apaan dong, Bang? Sabar. Minum dulu. Lama nih si abang. Sabar. Ntar gua keselak gak jadi ceritanya nih. Iya deh, sabar. Lanjutin gak? Yes, ya, Bang. Enak aja nggak dilanjutin. Udah, Bang, cepetan, Bang. Tadi sampai di mana ya? Ya Allah, sampai anak buahnya si Awai lagi duduk tapi kerja, Bang. Oh iya, santai dong ya. Bikin kesel aja nih si Abang. Oke. Anak buahnya Awai ternyata lagi nunggu orang. Pas orang yang ditunggu datang, ternyata ngasih duit dalam amplop. Ditukar sama amplop. Cuman tukeran aja. Jangan lihat tukeran amplopnya, tapi isinya. Emang isinya apaan? Aduh, udahlah nggak perlu tahu. Yang penting duitnya banyak dan kerjanya cuma gitu-gitu aja. Bang, buset dah. Jualan apaan tuh, Bang? Nah, di sini Udin sudah mulai tertarik. Apalagi dia mendapatkan uang dari Awai sebagai pemberian saja. Tapi Udin belum tahu kalau mereka menjual narkoba. Saya juga bilang apa? Pasti jualan narkoba. Kapan sih tuh bilang? Ya, belum sih. Nah, setelah dapat duit, Udin pergi ninggalin Awai. Udin tertarik atas pekerjaan yang dilakukan Awai. Dan dia berjanji akan bekerja bersama Awai. Ya, si Udin jadi penjual narkoba. Belum. Udin belum tahu kalau Awai jual narkoba. Lah tadi katanya jual narkoba, Bang. Kan baru saya bilang belum. Belum sama Udin. Kalau Udinnya denger gimana tuh, Bang? Dia jadi tahu dong. Bang, Gak tahu dah. Gimana sih, Bang? Awah. Si Abang gimana sih? Ya udah, Udin sekarang ceritanya pulang ke rumah nih bawa duit 200.000 pengasih dari Awai. Sri kebetulan udah di rumah. Udin ngasih duit tersebut sambil bercerita tentang pekerjaan Awai.
Sri kaget dan bilang kalau selama ini Awai kan memang jualan narkoba. Narkoba itu ngerusak, Bang. Bisa merusak anak kita juga. Tapi duitnya banyak. Bukan urusan duitnya. Loh, masalah kita kan duit, Sri. Iya, Bang. Tapi caranya nggak benar. Mau dibawa kemana masa depan bangsa kalau kita nggak sadar? Coba pikirin, Bang. Kalau tiba-tiba anak kita kena narkoba? Iya. Ini juga lagi dipikirin. Ya, begitulah. Setelah perdebatan selesai, Sri pun tidur bersama anaknya. Udin masih belum tidur. Dia masih melamun sendirian. Pasti ngelamun jorok dia. So tahu lu. Emang nih udah ngaco aja. Sambil ngisep rokoknya, Udin memikirkan tawaran kerja Awai. Kemudian dia bangkit dan mengambil jaket kumuh yang tergantung di belakang pintu, serta mengenakan sepatu bututnya, terus beranjak dari tempat tidur. Pasti mau pergi ke rumah Awai dia. Mas, jangan sok tahu. Mungkin aja dia mau ngerendam tuh jaket. Ya kan, Bang? Belum tentu. Udin mindahin jaket dan sepatunya keluar kamar. Tuh kan? So tahu sih. Sebenarnya Udin lagi bimbang. Ya, dia bimbang apa harus ikut Awai apa enggak gitu loh. Kalau ikut, dia ngerusak banyak orang. Tapi kalau enggak, gimana caranya dapat duit? Pasti ikut Awai. Ya enggak lah. Dia juga masih punya hati. Tanya aja coba, tanya deh. Tanya, mau nanya nih? Iya. Nanyanya besok aja ya. Capek nih, waktunya udah habis. Udah. Kembali ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.